Kapan seseorang itu dikatakan benar syahadat Muhammad Rasulullahnya? Kapan dikatakan benar orang itu bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kapan? Ketika terpenuhi 3 hal ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terhenti pada pembahasan tentang masalah makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Bahwasanya kita katakan pada pertemuan sebelumnya, makna la ilaha illallah yang benar adalah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Dan la ilaha illallah ini, ya, kata Syekh di sini, la ilaha nafiyan jami ma yu'badu min dunillah. Adapun makna la ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulki. Adapun illallah adalah menetapkan bahwasanya ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya, dan sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, adapun tafsir yang menjelaskan makna nafhi dan makna isbat ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Tuhan yang telah memberikan yang menciptakanku dan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini kekal untuk keturunannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Dan katakanlah kepada ahlul kitab, ya, agar mari, ya, kita, ya, menyuruh kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak menjadikan sebahagian kita atas sebagian lain Tuhan sembahan selain Allah. Dan jika seandainya mereka berpaling, maka katakanlah,
maka persaksikanlah bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang masalah rukun la ilaha illallah. Setelah beliau menjelaskan makna la ilaha illallah, beliau menjelaskan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah di sini Syekh menjelaskan bahwasanya rukunnya cuma dua, yaitu yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Adapun yang pertama an-nafyu, arti an-nafyu artinya adalah meniadakan. An-nafyu artinya adalah meniadakan. Maksudnya apa? Meniadakan di sini, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini arti nafi, meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat itu menetapkan bahwasanya ibadah hanya milik Allah. Ya, menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apa itu rukun la ilaha illallah, maka inilah makna la ilaha illallah. An-nafyu dan isbat, menafikan dan menetapkan. Apa dalilnya? Dua rukun ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim. Ya, Allah menyebutkan perihal Nabi Ibrahim, beliau berkata kepada kaumnya, kata beliau, inni bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka ini isbat apa nafi? Nah, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nafyu apa isbat? Oh, ragu-ragu nah bertaan. Nafi itu meniadakan sesembahan selain Allah. Dia mengatakan saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nafi apa isbat ini? Nafi, berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakanku, yaitu kecuali Allah yang menciptakanku. Ini isbat apa nafi? Isbat. Ya, menetapkan bahwasanya yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh di sini ingin memberikan isyarat bahwasanya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak Nabi Ibrahim dan kaumnya, ternyata mereka juga menyembah Allah. Dan mereka menyekutukan dengan Allah. Apa dalilnya ayat ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kecuali siapa? Kecuali Allah yang menciptakanku. Ini menunjukkan mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak Nabi Ibrahim dan kaumnya, mereka juga menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim di sini mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah-sembahan itu. Semuanya saya berlepas diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Syekh ingin berdalil dengan ayat ini tentang dua rukun la ilaha illallah tersebut, al-isbat dan an-nafyu. Kemudian di dalam ayat setelahnya juga ayat yang sama, ya, bahwasanya ya, katakan kepada ahlul kitab, mari ya kita kembali kepada kalimat yang satu yang mempersatukan kita. Ya, biasanya bagi orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, khususnya orang berpikiran liberal dan semisalnya, dipotong ayatnya sampai ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, titik sampai di sana. Ayo kita kembali kepada kalimat yang sama. Di bawah kalimat yang sama ini pada keadilan, ya, kesamaan dan seterusnya. Padahal ayatnya tidak berhenti di sana. Ayatnya ada lanjutannya. Apa kalimat yang sama itu? Antara kita dengan mereka apa? Ayo kita kembali kepada kalimat yang sama. Apa itu? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengajak
kepada orang-orang di luar Islam, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dua ayat ini berbicara tentang masalah rukun la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu tidak hanya memiliki rukun saja, tetapi memiliki syarat. Apa syarat la ilaha illallah? Ada 7 syarat. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki 7 syarat. Yang pertama al-ilmu. Orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah haruslah dia berilmu. Maksud ilmu di sini apa? Maksud ilmu di sini dia memahami makna kalimat la ilaha illallah. Apa pemahaman kalimat la ilaha illallah tersebut? Yaitu dia kufur, mengingkari sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ini dikatakan orang ini berilmu dengan la ilaha illallah. Kapan dikatakan orang itu berilmu dengan la ilaha illallah? Ketika dia mengetahui bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah batil. Maka itu dikatakan orang itu berilmu. Iya. Maka tidak dikatakan orang itu berilmu kalau dia tidak mengetahui kekufuran sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan dia itu meyakini kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka orang yang bersaksi di hadapan qadi, di hadapan seorang hakim, kalau dia jahil, tidak mengerti, tidak diterima persaksiannya. Seperti seorang yang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya si fulan telah mencuri. Kemudian ditanya kepada orang ini, apakah kamu tahu dia mencuri? Apakah kamu melihat dia mencuri? Kada tahu. Bapak kenapa bersaksi? Hendak bersaksi benar ya? Maka tidak akan diterima. Ya, kenapa? Persaksinya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Sama seperti itu kalimat la ilaha illallah. Ketika Anda bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka di antara syaratnya adalah seorang tersebut mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Apa ilmu yang dimaksudkan di sini adalah mengingkari sesembahan selain Allah. Jika dia mengetahui bahwasanya sesuatu selain Allah itu kufur, tidak boleh sembah, maka dikatakan orang ini berilmu dengan la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini hendaknya dia al-yaqin. Dia mengucapkannya dengan keyakinan. Ya. Tidak boleh seorang muslim dia ragu-ragu tentang keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ragu terhadap keimanan mereka. Maka kalau ada di hati seorang muslim, yang mana yang bujur kira-kira yuk? Agama Islamkah apa agama yang lain? Bisa juakah aku masuk surga? Jangan-jangan agama Islam ini salah. Ini orang ini tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah dan tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh ada keraguan di dalam hatinya. Ya. Maka ini di antara syarat kedua, harus yakin bahwasanya yang benar itu adalah agama Islam. Harus yakin tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedakan dengan masalah was-was. Ya. Ada orang kena penyakit was-was, dikasih bisikan di dalam hatinya bahwasanya, jangan-jangan agama Islam ini salah. Ini lain. Ini kita tidak berbicara tentang masalah was-was, tapi kita berbicara akidah secara umum. Maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga, di antara syarat la ilaha illallah tersebut ada al-ikhlas. Dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Makanya kata Nabi SAW, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka
bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka penuh keikhlasan kepada Allah, mencari keikhlasan kepada Allah. Maka tidak boleh ya seseorang tersebut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka misalnya ingin mencari perkara dunia. Karena ada orang masuk Islam, tujuan dia masuk Islam bukan karena Allah, tapi dia ingin mencari kehidupan, mencari ma'isyah, mencari kehidupan dunia. Atau dia mencari ya kebetulan rekan bisnisnya orang muslim, orang kaya, si Dini ketujuh bermuamalah dengan orang muslim, akhirnya aku masuk Islam aja lah. Dengan apa? Agar dapat kontrak, dapat bisnis dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Maka orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak penuh dengan keikhlasan. Ya. Kemudian yang keempat di antara syarat la ilaha illallah tersebut, ya, bahwasanya dia harus as-sidqu, benar. Maksudnya apa? Benar di sini adalah hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan. Iya. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak membenarkan. Maka ini adalah keadaan orang-orang munafikin. Orang munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Hatinya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka orang muslim tidak. Hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka ini pembeda antara muslim dengan munafik, yaitu membenarkan dengan hatinya. Sehingga para ulama mengatakan di antara syarat la ilaha illallah dia jujur. Maksudnya berkata benar, hatinya berkata benar, membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kemudian yang kelima, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Maksudnya apa? Dia mencintai kalimat tersebut. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu menjadikan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat syirik pada hakikatnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mencintai Allah dengan betul-betul, maka dia tidak akan menyekutukan. Oleh karena itu kata para ulama di antara syarat la ilaha illallah, dia mencintai kalimat tersebut, mencintai Allah yang menjadikan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-qabul, menerima. Maksudnya apa? Al-qabul itu menerima apa yang datang dari syariat. Kalau datang dari agama Islam ini berupa berita, dia benarkan, tidak dia dustakan. Kalau seandainya datang dari syariat Islam ini berupa hukum-hukum Allah tentang perkara solat, tentang perkara zakat, perkara puasa, perkara haji, perkara muamalah, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya dia diperintahkan untuk melaksanakannya. Maka ini makna al-qabul, menerima. Dalam masalah berita dia membenarkan. Dalam masalah hukum Allah dia meyakini bahwasanya dia disuruh untuk mengerjakannya. Sehingga lawan dari qabul ini, menerima ini adalah orang yang mendustakan berita-berita datang dari Al-Quran ataupun datang dari sunnah. Maka ini orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang tidak percaya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallahnya. Yang kedua, lawan dari qabul ini adalah seseorang meninggalkan agama Islam, tidak menjalankan syariat Islam karena sombong. Dia tidak mau menjalankan syariat Islam karena dia sombong. Contoh misalnya, ketika di dalam agama Islam diperintahkan orang tersebut agar tidak isbal, dia mengatakan, kenapa Pak isbal itu? Ya.
Aku kada hendak mengambil hadis ini, kada hendak memakai hadis ini. Maka orang ini bermasalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia sombong, tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tersebut lantaran kena syubhat, bukan. Dia tahu tentang perintah ini, tapi dia tidak mau mengamalkan karena dia sombong. Ya. Baik itu sombong akibat dia melihat ya, hukum selain itu lebih baik, maka ini terjatuh orang ini tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini bermasalah pada kalimat la ilaha illallah. Makanya manusia itu kalau diajarkan tauhid, dengan sendirinya dia menjalankan sunnah. Itu konsekuensinya. Orang itu kalau paham kalimat la ilaha illallah ini aja dia paham, konsekuensinya dia pasti menjalankan sunnah. Tapi permasalahan orang itu tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW karena ada permasalahan tauhidnya. Bukan masalahnya kada paham dalil, tidak, tapi ada suatu bermasalah dengan masalah tauhidnya, khususnya kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari orang memahami kalimat tauhid, otomatis dia akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir di antara syurut la ilaha illallah al-inqiyad. Al-inqiyad itu adalah tunduk. Maksudnya apa? Inqiyad ini adalah cabang dari menerima. Orang kalau dia menerima hukum Allah, otomatis dia akan tunduk menjalankan hukum tersebut. Ketika dia mengetahui tentang perintah solat, bahwasanya solat itu hukumnya wajib, dia menerima hukum Allah tersebut. Dia tahu bahwasanya solat ini diwajibkan bagi setiap muslim. Maka dampak dari keyakinan ini apa? Inqiyad, pelaksanaan dari keyakinan tersebut. Maka dia akan melaksanakan, tunduk terhadap perintah Allah yang membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, lawan inqiyad ini adalah musyrik. Orang musyrik itu orang yang tidak tunduk terhadap perintah Allah. Ketika dia diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pertama tidak kabul, tidak menerima kabar tersebut. Kemudian apa buahnya? Dia melakukan kesyirikan. Maka ini lawan inqiyad. Dan lawan inqiyad ini adalah juga meninggalkan kewajiban secara total. Tidak mau beribadah secara total. Kada mau sembahyang, kada mau puasa, kada mau berhaji, kada mau berzakat, total dia tinggalkan semua ibadah. Maka ini juga orang yang ada khalal, ada masalah pada kalimat la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan ibadah secara total, pada hakikatnya dia tidak mau tunduk pada perintah Allah. Makanya kalau Anda pelajari nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang 10 tersebut, di antara satu pembatalannya adalah al-i'rad an dinil Islam bil kulliyah. Di antara pembatal keislaman itu adalah orang berpaling dari agama Islam secara totalitas. Tidak mau apa-apa, tidak mau beribadah, tidak mau berzikir, tidak mau bersedekah, semua nggak mau. I'rad an dinil Islam. Maka ini kufur. Kenapa dia kufur? Karena dia berpaling pada perintah Allah. Pada hakikatnya dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Itu pada hakikatnya. Kalau seandainya dia tunduk, dia akan mengerjakan. Tapi dia tidak mau tunduk, sehingga dia tidak mau melaksanakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini 7 syarat. Pada kapan seseorang itu dikatakan kalimat la ilaha illallah tersebut sempurna pada diri seorang muslim. Kemudian kata Syekh di sini, wa dalil syahadah anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang artinya, adapun dalil tentang persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah,
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian yang mana sangat berat baginya penderitaan kalian dan dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, kebaikan bagi orang mukminin, dan dia sungguh sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang masalah syahadah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini rukun Islam, ini adalah bagian dari rukun Islam yang pertama, ya. Bagian dari rukun Islam yang pertama yaitu syahadah, menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ustaz, sering disebutkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis hanya menyebutkan la ilaha illallah saja, sering. Tidak menyebutkan Muhammad Rasulullah. Di antaranya perkataan Nabi, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajhullah dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan, maka dia akan masuk surga. Di sini tidak disebutkan Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebutkan? Jawabannya adalah karena itu sudah maklum, sudah diketahui secara darurat. Syahadah itu, syahadah la ilaha illallah tidak akan sempurna sampai dia meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah diyakini. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan benar syahadat Muhammad Rasulullahnya? Kapan dikatakan benar orang itu bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kapan? Ketika terpenuhi 3 hal ini. Yang pertama, dia bahwasanya meyakini, ya, dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, ya, bahwasanya Nabi yang mulia ini yang diutus kepada manusia ini yaitu Nabi Muhammad. Artinya orang itu tidak dikatakan dia beriman kepada Rasulullah kalau tidak tahu namanya. Kalau ada orang ditanya, Anda tahu Nabi yang terakhir? Tahu siapa namanya? Saya enggak tahu namanya siapa. Itu menunjukkan dia tidak memahami kalimat Muhammad Rasulullah. Tidak sempurna syahadatnya. Kenapa? Karena jahil dengan nama Nabi itu berarti jahil terhadap hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman kepada Nabi dia harus mengetahui nama Nabi. Setidak-tidaknya dia mengetahui nama Nabi yaitu nama Muhammad. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwasanya risalah Nabi yang dibawa oleh Rasul itu untuk semua manusia dan jin. Ya. Bahwasanya Nabi ini diutus untuk kelompok manusia dan juga kelompok jin semuanya. Tidak untuk golongan tertentu, tidak untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua manusia. Dan ini harus kita yakini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Kata Allah, katakan wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk semua manusia. Kemudian yang ketiga, dikatakan seorang itu sempurna syahadat Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ini keyakinan. Kenapa banyak orang itu ya mempercayai adanya Nabi palsu,
mempercayainya ada rasul-rasul palsu, ya. Kenapa? Karena dia tidak paham terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Dan yang herannya ulun lihat nabi palsu ini banyak di Indonesia aja. Ya. Kenapa? Karena kita begitu jauh ya dari agama sehingga banyak pengikutnya, ya. Ya. Maka ya, kalau orang Indonesia aja ada yang kadang mempercayai, coba kalau dia berpikir logis orang ini ya. Kalau kita di sini aja kadang mempercayai, apalagi orang Arab. Ya. Gimana dia mau ngaku nabi di kampungnya aja orang enggak percaya, apalagi orang Arab. Ya. Maka ya, di antara kesalahan ya orang memahami syahadat Muhammad Rasulullah, dia tidak paham apa konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Apa yang harus menjadi keimanan pada syahadat Muhammad Rasulullah. Maka 3 hal ini. Pertama, kita harus mengetahui bahwasanya nama nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, harus kita yakini bahwasanya nabi itu diutus untuk semuanya, jin dan manusia. Tidak boleh tidak tahu. Kemudian yang ketiga, harus kita yakini bahwasanya nabi itu adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah nabi. Tidak ada lagi rasul setelah rasul. Ustadz, jur orang ada Nabi Khidir nanti, tidak ada. Masih hidup Ustaz teh, ulun bertemu semalam mengeramput. Iya, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, pada suatu malam Nabi mengatakan, sesungguhnya kata Nabi pada malam ini 100 tahun lagi kata Nabi SAW tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Artinya kata Nabi SAW, ketika Nabi berkata tersebut 100 tahun lagi kata Nabi dari umatku ini pada masa itu yang hidup tidak ada lagi yang hidup. Itu menunjukkan bahwasanya setelah 100 tahun itu tidak ada lagi orang yang hidup, dikatakan oleh Nabi SAW ganti generasi. Maka sebab ya kesalahan-kesalahan semacam ini karena tidak paham betul tentang syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian Syekh di sini menjelaskan wa makna syahadah anna Muhammad Rasulullah ta'atu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa jazar wa alla ya'budallah illa bima syara'. Kemudian kata beliau, adapun makna syahadah sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, dan menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Di sini Syekh memperjelas kepada kita bahwasanya keyakinan kita kepada Nabi Muhammad ini maka akan terwujud pada 4 hal. Kata beliau, keyakinan kita tadi pada Nabi Muhammad ini maka akan mewujudkan 4 hal. Kalau tidak terwujud pada 4 hal ini berarti bermasalah pada syahadah Muhammad Rasulullahnya. Apa itu? Yang pertama, kata beliau mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Maka seseorang yang tidak mentaati perintah Nabi pada hakikatnya orang ini bermasalah pada syahadah Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang bermasalah semacam ini? Yaitu orang yang meninggalkan ketaatan secara total. Ini dia pada hakikatnya bermasalah pada syahadah Muhammad Rasulullah. Atau orang yang sombong, tidak mau menerima hadis Nabi, tidak mau menerima datang dari Rasulullah, maka ini juga orang yang bermasalah. Ya. Dia sombong dengan dirinya, tidak mau menerima datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bermasalah pada keyakinannya terhadap Muhammad Rasulullah.
Ya. Adapun orang yang meninggalkan ketaatan, ya, kadang-kadang bermaksiat, kadang-kadang tidak, maka ini adalah orang yang bermaksiat. Bukan orang yang dikatakan yang dia mengingkari syahadah Muhammad Rasulullah, bukan. Tetapi ini adalah orang bermaksiat. Ya. Kemudian, ya, dan ini bahaya, ya. Ya, orang yang meninggalkan ketaatan secara total atau orang yang bermaksiat tidak mentaati Nabi SAW, ini sangat berbahaya. Berbahaya dari sisi apa, Ustaz? Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah? Kata Nabi SAW, setiap umatku dia akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali siapa? Orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa itu yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya, orang yang enggan itu adalah barang siapa mentaatiku, ya, maka itu mereka orang yang taat. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba. Dan orang yang bermaksiat itulah orang yang enggan. Maka hati-hati. Ya. Orang yang bermaksiat pada hakikatnya dia enggan mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua, di sini Syekh menjelaskan membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi. Maka kita wajib membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Maka Nabi di dalam hadis itu sering kadang-kadang menyebutkan cerita-cerita. Di antara cerita yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah masalah, ya, seseorang, ya, kata Nabi SAW, ada seseorang zaman dahulu dia menaiki sapinya. Kemudian sapinya ini dipukul, ya, dipukul oleh tuannya. Kemudian sapi ini pun menoleh dan berbicara, ma khuliqtu min ajli hadza. Saya tidak diciptakan untuk demikian. Saya diciptakan untuk bertani, bercocok tanam, ya, menggarap di sawah. Kemudian orang ini pun kaget, al-baqarah tatakallam. Sapi bisa berbicara. Kemudian kata Nabi, saya beriman tentang cerita ini, kata Nabi. Saya bersaksi, saya beriman tentang berita ini. Maka wajib kita mempercayai hal demikian. Jangan kada percaya, wah itu dongeng aja selesai. Ya itu cerita aja, enggak. Wajib kita mempercayai apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ijtinab fi manhaan. Menghindari, menjauhi apa yang Nabi larang. Itu bentuk, ya, pengamalan kita terhadap Muhammad dan Rasulullah. Kita menjauhi apa yang beliau larang. Dan subhanallah Bapak Ibu, kadang-kadang, ya, musibah itu datang kepada kita akibat kita mengerjakan apa yang Rasulullah larang. Dan saya ngasih salah satu contoh bukti yang paling nyata. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kata Syekh adalah menjauhi apa yang Nabi larang. Kita jelaskan tadi, subhanallah, kadang-kadang musibah itu datang kepada kita akibat kita melanggar apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Saya kasih contoh, ya, dan ini banyak terjadi. Sahabat Nabi SAW, generasi terbaik yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan peristiwa perang Uhud. Ketika sebagian sahabat Nabi SAW mengatakan la tabrahu makanakum. Kata Nabi, janganlah engkau tinggalkan bukit pemanah ini. Walaupun kalian melihat burung pemakan bangkai itu turun memakan bangkai-bangkai orang-orang kufar Quraisy. Artinya kalau burung pemakan bangkai itu turun berarti sudah enggak ada orang di sana. Ya sudahkah? Kalau kata Nabi, sampai datang perintah dariku. Jangan turun sampai datang perintah dariku. Walaupun kalian lihat burung pemakan bangkai itu sudah memakan bangkai-bangkai orang kafir Quraisy. Tetapi subhanallah, ada sebagian sahabat, ya, sebagian pemanah, mereka tidak mengindahkan, ya, dan mereka berijtihad pada saat itu. Mereka melihat orang kufar Quraisy pergi lari, ya, akhirnya pun mereka turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian apa?
Setelah itu akhirnya pun berbalik. Yang asalnya kaum muslimin hampir mendapatkan kemenangan menjadi kaum muslimin terpojok sampai Nabi pun terluka pada saat itu. Subhanallah. Satu perintah yang dilanggar, Allah turunkan apa? Kekalahan. Dan ini dilanggar oleh sebahagian orang saja. Dan tentu sahabat yang melanggar itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini saya ingin mengambil syahid dari cerita ini bahwasanya musibah itu turun pada diri kita, menimpai kita ketika kita melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, ada seseorang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu, orang ini makan dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata orang ini, ma astati, saya tidak bisa. Kemudian kata Nabi sallallahu, mastata'ta abada, semoga-moga engkau tidak bisa selama-lamanya. Berkata rawi yang meriwayatkan hadis ini, saya melihat orang ini tidak bisa mengangkat makanan dengan tangan kanannya. Dia bisa hanya menyuap dengan tangan kirinya. Allah timpakan kepada dia penyakit, dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Akibat apa? Akibat melanggar perintah Nabi SAW. Maka wajar kalau kita ini dapat banyak musibah. Wajar kalau seandainya kita ini banyak cobaan. Karena berapa banyak hal-hal yang kita langgar. Generasi yang istimewa aja mendapatkan cobaan demikian ketika mereka melanggar perintah Nabi SAW. Maka wajar sekali kalau kita itu tertimpa berbagai macam musibah, tertimpa berbagai macam masalah. Ya, akibat apa? Salah satunya orang banyak masalah itu adalah dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Artinya orang yang menjalankan sunnah Nabi orang yang paling sedikit masalahnya. Antum melihat ikhwah-ikhwah yang suka menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjalankan perintah Nabi, orang paling banyak kada masalahnya. Ya, paling sedikit masalahnya. Bahkan antum lihat, wah kayak kada bisi dosa sih ini. Ya. Kenapa? Karena orang menjalankan sunnah itu membawa ketenangan, menjauhkan dia dari masalah, menjauhkan dia dari musibah. Sebaliknya orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW, maka dia dekat dengan musibah, dekat dengan ujian. Dan yang anehnya kadang-kadang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masih bertanya apa dosa ulun. Dosanya banyak. Maka ini sesuatu yang Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya keharusan ketika orang itu bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah dia menjauhi apa yang Rasulullah larang. Kemudian terakhir adalah dia tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang sebagaimana disyariatkan oleh Nabi. Dia mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perkara bid'ah di dalam agamanya, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam agamanya. Dan subhanallah, sering saya katakan cukup ancaman bid'ah ini cuma satu cukup. Ancaman bid'ah ini kalau disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau satu saja disebutkan ancamannya, itu sudah cukup membuat orang itu jerak perbuatan bid'ah. Apa? Tidak meminum telaga Nabi itu sudah cukup hukumannya. Hukuman bid'ah tidak hanya itu saja. Kalau saatnya hukuman bid'ah ini cuma satu ini saja, ini sudah cukup besarnya bahaya bid'ah tersebut. Kata Nabi SAW, aku memiliki telaga yang sangat luas. Gelas-gelasnya bagaikan bintang di langit. Airnya lebih putih daripada putih susu, lebih manis daripada madu. Sangat luas Nabi SAW dan meminumnya setiap muslim. Dan dihalau dari meminum telaga Nabi SAW orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kata saya cukup satu hadis ini aja sebagai ancaman. Apalagi ancaman bid'ah itu sangat banyak sekali. Maukah diri Anda diharamkan meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW? Telaga Rasulullah SAW yang diinginkan oleh setiap muslim yang ingin meminumnya. Maka tentu ini perkara yang bukan perkara yang sederhana. Ini adalah perkara-perkara yang sangat bahaya di dalam agama Islam. Wallahu taala alam, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan tafadhol. Tafadhol.
Yang menyampaikan itu siapa? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ada orang beliau menanyakan tentang masalah ada orang menyampaikan sebuah ayat, mungkin sebuah hadis, tetapi orang ini ketujuh berdusta. Apakah boleh kita ragu terhadap apa yang dia sampaikan? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya datang kepada kalian pembawa berita orang-orang fasik, maka ya jangan kalian terima berita tersebut sampai kalian cross check beritanya. Maka boleh. Ya, apalagi orang tersebut tahu pendusta. Aslinya orang pendusta jangan didengarkan. Ya, jangan didengarkan, kita menjauh dari orang tersebut. Ya, maka boleh, tidak mengapa. Taib. Ada yang lain? Nggih. Ya, silakan. Indonesia, Islam masuk Indonesia itu? Islam yang masuk Indonesia ini belum ada yang benar. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Emang ya sebetulnya yang membawa Islam ke Indonesia ini adalah orang Arab. Walaupun di buku-buku sejarah sering disebutkan bangsa Gujarat, orang-orang India, tidak benar. Yang betul itu yang membawa adalah orang-orang Arab. Ya, tapi ya mungkin kena keserupaan mirip ya mukanya semacam itu. Tapi yang pertama membawa Islam itu adalah orang-orang Arab membawa ke Indonesia. Kemudian kalau kita melihat ya ada buku bagus tulisan Ustadz Zainal Abidin tentang masalah Wali Songo, itu bagus itu ya, berbicara tentang sejarah Islam. Itu beliau di sana menjelaskan ya wali-wali itu emang ya ada yang wali yang istilahnya wali putih yang betul-betul menjaga kemurnian, iya. Yang disebut mereka itu adalah wali putih yang tidak bercampur dengan hal-hal yang bid'ah dan semacamnya, sehingga pernyataan yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang benar ini juga tidak tepat. Ya, ini juga tidak tepat. Dan Sunan Bonang, tafsir Sunan Bonang itu dan itu masih ada di museum di Jakarta. Kalau Anda perhatikan dia sering menukil perkataan Imam Al-Baghawi di Syarh Sunnah. Imam Al-Baghawi adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan manuskrip, sampai sekarang ada manuskripnya di Jakarta. Ya, itu sering menukil dengan perkataan Imam Al-Baghawi, Imam Sunnah, dia menukil dengan perkataan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya zaman dulu emang sudah orang itu ada Islam yang benar di bawah itu ada, ya. Apalagi setelahnya seperti Khatib Minangkabau, ya, maka dia membawa adalah ajaran yang benar, Khatib Minangkabau. Kemudian yang lebih setelahnya lagi ada Imam Bonjol dan seterusnya. Ini yang beliau bawa adalah hal-hal yang benar. Makanya ada perang Padrik dan seterusnya. Ya, perang antara suku ya yang mereka melakukan kesyirikan dengan Imam Bonjol. Ya. Tetapi kadang-kadang hal-hal tersebut itu diubah kadang-kadang di dalam sejarah. Ya, tetapi intinya yang ingin saya garis bawahi, ada yang dari dulu itu orang membawa Islam ajaran yang murni. Adapun pernyataan demikian tidak bisa dibuktikan. Ya, buktinya sebaliknya. Wallahu taala alam. Baik. Nggih. Iya.
Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu tidak boleh ya seorang muslim menyamar jadi Nasrani. Ya tidak boleh ya. Karena dia akan mengorbankan prinsip-prinsip agamanya. Kemudian yang kedua dia berdusta. Dia berdusta kecuali orang tersebut dipaksa. Dipaksa seperti kasus Ammar bin Yasir. Kalau dia dipaksa bukan beda masalahnya. Tapi kalau tidak ada paksaan, dia dalam rangka mendakwahi, menyamar, maka tidak boleh. Kenapa? Karena al-wasilah la tubarrirul ghayah. Wasilah itu tidak menghalalkan tujuan. Tujuannya baik, maka wasilahnya pun juga wasilah yang harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh kita ingin mencapai suatu tujuan yang baik memakai wasilah yang kada bagus. Contoh misalnya, hendak menyadarkan orang berokokan, 4 juga berokok dulu. Pendekatan. Ya, ini kamu kada dekati buka setelah orangnya harus kita dekati dulu dengan cara berokok. Nanti setelah itu sambil bergemetan ulun ajak ke kajian kayaknya sampai sorongan. Ya, maka tidak benar. Tujuannya baik. Tujuannya baik, tapi wasilah yang dia lakukan tidak benar. Wasilah hendak menyadarkan orang pemain musik, 4 juga pemain musik. Jadi raja gitar. Biar ini tertarik dulu ulun. Ya, nanti setelah tertarik kita ajak ke kajian. Baru setelah itu pian godok. Ini salah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Tujuan baik tidak boleh menghalalkan wasilah-wasilah yang tidak benar. Semacam itu. Sama seperti dia ingin mendakwahi orang ini agar masuk Islam, kemudian dia menyamar jadi pendeta atau jadi semisalnya, maka ini tidak boleh. Pertama dia berdusta dan hal ini juga diharamkan dalam Islam. Wallahu taala alam. Ada sembelihan menyembelih karena Allah, tapi peruntukannya waktu itu pindah rumah. Jadi kami dengar memang ucapannya bismillah, tapi sasarannya menyiram darah. Soalnya kami belum sunnah waktu itu, masih jauh. Terus dagingnya dibagi-bagi. Apa ini boleh dimakan atau bagaimana? Iya. Atau haram, Ustaz? Pertama, kalau seandainya dia menyembelih dengan nama Allah, kemudian dia jadikan sajian misalnya sajian, maka tidak boleh dimakan. Ya, kalau dia jadikan sesajian, maka itu tidak boleh dimakan. Iya, dia akan nyembelih kemudian disajikan dalam bentuk darah, maka itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau dia tidak sesajikan, ya maka itu enggak apa-apa. Ya seorang memakannya. Wallahu taala alam. Taib. Nggih. Iya. Jazakumullah khair. Bid'ah itu cuma satu, bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah itu semua bid'ah itu jelek. Tidak ada bid'ah itu bid'ah hasanah. Adapun sebagian orang membolehkan bid'ah hasanah dengan dalil-dalil, maka semua dalil yang dipaparkan itu dalilnya tidak benar. Imma hadisnya lemah atau cara pemahamannya yang salah. Maka orang yang mengatakan membolehkan bid'ah hasanah tinggal ditanya, ya, apa kaidahnya sebuah bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah? Kebingungan pasti. Ya, apa kaidahnya sebuah bid'ah itu dikatakan dia bid'ah hasanah? Ya, kalau kita lihat baik, bid'ah hasanah itu pasti kayak gitu jawabannya. Ya, maka kalau yang lain pun melihat ini bid'ah, ya, orang Syiah misalnya dia melihat ini baik tentang memukul, menurut dia baik. Apakah itu Anda katakan bid'ah hasanah? Maka orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah ini tidak akan bisa mendatangkan dawabit, kaidah. Kapan sesuatu bid'ah dikatakan bid'ah hasanah? Ya, apa pembedanya antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Dia tidak akan bisa. Ujung-ujungnya adalah kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya berarti bukan bid'ah hasanah. Ya. Kalau ada dalilnya berarti bukan bid'ah. Kalau dia katakan, yang penting kita sepakat itu hasanah, enggak bisa. Ya, Anda sepakat, orang lain tidak sepakat. Ya. Sehingga itu sebetulnya bantahan yang paling mudah membantah orang membolehkan bid'ah hasanah. Apa kaidahnya, apa dawabitnya sebuah bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah. Nih. Taib. Ada yang lain? Kita jawab pertanyaan induk kertas. Bismillah, afwan izin bertanya di tema Ustadz, bagaimana hukum sunat bagi wanita? Apakah disyariatkan atau cuma mubah Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Sunat bagi wanita hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Walaupun hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama, kata Nabi SAW, makramatun lin nisa,
bahwa khitan itu adalah makramah, kemuliaan bagi seorang wanita. Kata makramah ini digunakan dalam istilah syariat itu bagi sebuah hukum yang sunnah, hukumnya sunnah. Walaupun hadis ini diperselisihkan, tapi insya Allah dihasankan dengan jalur-jalur yang lain. Maka sunat bagi kaum wanita itu hukumnya sunnah saja. Ya. Apalagi mungkin sekarang ada aturan misalnya di tempat kita ini bahwasanya bayi-bayi wanita itu tidak disunat lagi, ya tidak disunat lagi. Kalau seandainya tidak disunat juga tidak mengapa. Tapi kalau seandainya disunat itu tentu lebih baik, tentu lebih baik. Kalau kada disunat bangsat berdosa kada berdosa? Tidak berdosa. Tetapi kalau seandainya disunat itu lebih baik. Wallahu taala alam. Taib. Apa hukumnya ketika di lampu merah kita memilih jalan terus? Karena kalau berhenti mendadak bisa ketabrak orang dari belakang. Salah juga Sidin ini. Iya, seharusnya Sidin nggak boleh cepat-cepat. Iya. Taib. Pertama jelas ya nggak boleh ya melewati lampu merah. Tetapi beliau ini dihadapkan dengan dua pilihan. Jalan berhenti di lampu merah menabrak orang, kalau jalan terus kadang menabrak orang, jadi ulun bingung. Kalau jalan terus kan orangnya tetap di muka. Kalau Sidin berhenti mendadak tetap berorang. Mungkin maksud Sidin ini di depan. Kalau Sidin ada jalan yang di belakang menabrak Sidin mungkin. Maka kalau seandainya demikian, posisinya demikian, kalau dia tidak jalan, maka dia akan tertabrak, maka kita disuruh mencari mudarat yang lebih ringan. Mudarat yang lebih ringan apa? Melanggar lalu lintas membayar apa? Denda. Ketimbang dia ditabrak menyebabkan dia ya menimbulkan bahaya pada jiwanya. Tentu ya ini adalah pilihan ketika disuruh memilih ya mana kalau saya lebih jalan terus ataukah saya ditabrak. Tentu kalau dalam kondisi semacam ini ya lebih baik dia memilih jalan terus ketimbang dia ditabrak ya. Dan ini apakah berdosa? Kalau antum memiliki udzur syar'i tentu tidak berdosa. Ya tentu tidak berdosa. Pada asalnya kita taat pada aturan pemerintah, pakai lampu, kalau ada lampu merah ya berhenti. Kada boleh kita itu melewatinya. Kalau disuruh pakai helm ya pakai helm. Jangan kada pakai helm. Ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji, banyak kawanan polisi kada apa-apa, kada boleh juga. Iya. Maka kita juga harus taat ya terhadap aturan pemerintah yang baik itu ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Memakai helm dan semisalnya. Lampu merah berhenti ya juga harus berhenti. Taib. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mana yang lebih utama, memenuhi janji piknik yang sudah dibuat 1 bulan sebelumnya atau memenuhi undangan? Karena untuk melakukan keduanya sekaligus waktunya tidak memungkinkan. Maka memenuhi janji itu hukumnya wajib. Ya, memenuhi janji itu hukumnya wajib. Ketika bertentangan antara memenuhi undangan dengan memenuhi janji, maka memenuhi undangannya hukumnya tidak wajib lagi karena bertentangan dengan sesuatu yang wajib, yaitu menempati janji. Maka memenuhi janji piknik itu, maka itu disuruh kita ya untuk memenuhi janji kita. Tentu selama pikniknya ini tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak hal-hal yang diharamkan, maka penuhi janji tersebut. Apalagi janji lawan anak ya, piknik misalnya, maka dipenuhi. Jangan tidak dipenuhi. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Taib. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.